Tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Oleh karena itu, Bapak, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bapak. Narasumber kita, teman-teman, pada hari ini lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Desember 1964. Menempuh pendidikan sekolah dasar di Impres OETT 2 Kupang, SLTP Negeri 2 Kupang, SLTA Negeri 2 Kupang, S1 Ilmu Hukum Tata Negara di Undana, Kupang, terus S2 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, kemudian S3 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum PPGMKI, Ketua Bidang Aksi Pelayanan PPGMKI, Ketua Dewan Ambalan Pramuka Gugus Depan 0304 RRI Kupang, juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Filateli Cabang Kupang, pernah bergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, juga bergabung dalam organisasi GMKI Kupang, Wakil Ketua DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia DKI Jakarta, Ketua Partisipasi Kristen Indonesia Cabang Jakarta Pusat, Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN HAN DKI Jakarta, Ketua Umum Badan Pengurus Perwakilan Gemit di Jakarta, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara MK DKI Jakarta, juga sebagai Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKI, Sekretaris Umum Badan Kerjasama PGI GMKI, Sekretaris 2 Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Wakil Sekjen 1 BMPS Pusat, Pengawas Yayasan Komunikasi Indonesia, juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum YKI, anggota Dewan Pembina Yayasan Komunikasi Bina Kasih, sebagai pengurus Yayasan Bina Dharma di Salatiga, anggota Komisi Hukum PGI, Sekretaris Advokasi Gereja Protestan di Indonesia, konsultan hukum di GPIB Paulus, dan saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Teman-teman dari sederet jabatan yang pernah diemban oleh narasumber kita, membuktikan bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa, yang punya banyak sekali peran bagi bangsa dan negara. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat pemateri kita yang sangat luar biasa. Hari ini narasumber kita akan membahas materi tentang hukum yang berkeadilan. Tanpa berlama-lama, saya persilakan Bapak Dr. Daniel Yusmik untuk menyampaikan materi. Kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, dengan jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesempatan ini saya juga ucapkan selamat merayakan Paskah bagi saudara-saudara yang merayakan sebagai sebuah wujud kemenangan akan karya Allah bagi keselamatan manusia. Ya, saya ucapkan selamat Paskah untuk yang merayakannya. Pertama, saya merasa ini CV saya sangat lengkap ini yang dibacakan moderator tadi. Saya mikir CV singkat ternyata banyak sekali. Mudah-mudahan itu menginspirasi peserta sekolah kader pada saat ini untuk bisa membagi waktu di dalam kehidupan kita ini. Kalau Anda masih mahasiswa, tentu harus bisa membagi waktu. Ada waktu belajar, ada waktu berorganisasi, tapi juga ada waktu untuk membantu tugas-tugas domestik di rumah, ya. Jangan sampai nanti kalau sudah kuliah
tidak lagi mau menangani tugas-tugas domestik di rumah. Seolah-olah itu sudah tidak menjadi tanggung jawabnya. Tapi itu semua harus dilaksanakan secara simultan supaya ada keseimbangan dalam hidup itu. Baik, pada kesempatan ini saya pertama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih-Nya Sekolah Kader Lewu Harati ya, angkatan pertama ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kalau tidak salah ini sesi terakhir ya. Iya Pak, sesi terakhir. Ya, dari rangkaian sekolah kader. Saya salut bagi panitia yang telah berinisiatif bahkan pada masa pandemik ini bisa menyelenggarakan sekolah kader dan bahkan mampu untuk menghadirkan narasumber pada aras nasional pada sekolah kader angkatan pertama Lewu Harati ini. Saya kira ini sebuah kesempatan luar biasa bagi Anda, walaupun di Kalimantan Tengah, tetapi mendapat narasumber yang ahli di bidangnya. Saya kira tepuk tangan dulu untuk panitia ini. Baik, kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan hukum yang berkeadilan. Mungkin mohon bantuan panitia supaya bisa menayangkan slide-nya. Ya, terima kasih. Bisa diperbesar slide-nya supaya bisa lebih jelas, terutama yang lewat Zoom ya. Ya, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan materi hukum yang berkeadilan. Tentu saya tidak akan menjelaskan apa itu hukum, apa itu adil atau keadilan, karena itu pertanyaan-pertanyaan filosofis yang biasanya diajarkan di semester-semester awal mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Karena pertanyaan apa itu hukum, itu tidak ada satupun ahli sarjana yang mampu meyakinkan seluruh orang terkait dengan apa itu hukum. Demikian juga bicara tentang aspek keadilan, ya. Itu aspek keadilan dari berbagai teori juga tentu tidak akan memenuhi rasa keadilan kolektif karena ada unsur-unsur hal-hal yang lain yang berkaitan dengan aspek-aspek keadilan, ya. Karena itu kesempatan ini saya tidak akan menguraikan apa itu hukum, apa itu keadilan, tetapi saya akan melihat sesuai dengan apa kerangka acuan atau TOR yang disampaikan oleh panitia untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Next slide-nya bisa tolong di. Nah, ini pokok bahasannya ada pengantar, kemudian potret penegakan hukum di Indonesia, kemudian yang ketiga sistem dan lembaga penegakan hukum, yang keempat Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Substantif, dan yang terakhir itu peran masyarakat dalam negara hukum Pancasila. Saya tidak akan membuat kesimpulan karena biarkanlah nanti panitia yang akan menyimpulkan atau masing-masing peserta, karena bicara tentang aspek hukum ini sangat luas ruang lingkupnya, ya. Mungkin nanti ada contoh-contoh atau kasus-kasus konkret yang bisa peserta sekolah kader ini bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan kasus-kasus konkret. Next. Ya, saya kira ini tadi sudah ada pengantar yang saya sampaikan, ya. Kita langsung masuk pada slide berikut. Nah, ini berdasarkan dengan TOR yang disampaikan oleh panitia, bahwa sekolah kader Lewu Harati dibentuk sebagai ruang pertemuan dan ruang belajar bagi para kader muda Kalimantan Tengah untuk mendiskusikan, memikirkan, bahkan menyamakan persepsi
mengenai kondisi dan tantangan bangsa Indonesia saat ini dan juga di masa depan. Sehingga akan melahirkan beberapa program yang dipikirkan dan diimplementasikan bagi pembangunan bangsa. Jadi yang tujuannya itu pertama memberikan pemahaman mendasar tentang problem penegakan hukum yang terjadi di Indonesia untuk membangun kepekaan anak muda Kalteng. Yang kedua, mendorong anak muda Kalteng turut aktif dalam membangun hukum yang berkeadilan melalui profesi masing-masing. Nah, saya melihat dalam proposal itu peserta itu berusia 18 sampai 35 tahun yang berasal dari lintas agama, lintas latar belakang keilmuan yang umumnya berdomisili di Kalteng, di Kalimantan Tengah, serta telah lolos seleksi Sekolah Kader Lewu Harati. Ini berarti panitia sangat selektif untuk bisa mengikut sertakan atau peserta yang lolos di dalam ikut sekolah kader ini tentu ada indikator yang dipakai oleh panitia apakah memenuhi syarat tidak untuk ikut di dalam sekolah kader ini. Next. Nah, kita lihat potret penegakan hukum di Indonesia berdasarkan indeks negara hukum di dunia oleh World Justice Project tahun 2020. Indonesia berada di peringkat 59 dari 128 negara yang diteliti dengan skor 0,53. Kemudian ada 8 faktor yang dijadikan sebagai parameter, antara lain tentang pembatasan kekuasaan, absennya korupsi, kemudian pemerintahan yang terbuka, hak atas dasar, kemudian keamanan dan ketertiban, penegakan aturan, keadilan bagi warga sipil, dan penanganan perkara pidana. Nah, ini ada 8 indikator yang dijadikan sebagai parameternya. Next. Nah, kemudian khusus terkait dengan tindak pidana korupsi, indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Corruption Perception Index atau CPI Indonesia pada tahun 2020 itu berada di peringkat ke-102 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 37. Sebelumnya pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat ke-85 dengan skor 40. Jadi ada kemajuan ya, ada perkembangan walaupun kita tahu bahwa sampai dengan saat ini masih saja KPK melakukan operasi tertangkap tangan terhadap pejabat-pejabat penyelenggara pemerintahan, terutama yang di tingkat eksekutif ya. Baru-baru ini kita tahu ada Menteri KKP dan juga Menteri Sosial ya, yang kemudian dilakukan operasi tertangkap tangan. Jadi itu menunjukkan bahwa indeks prestasi korupsi Indonesia itu belum betul-betul belum hilang dari bumi Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Next.
Nah, ini ada contoh kasus yang saya angkat. Yang pertama terkait dengan Joko Chandra. Saya kira kalau kita lihat situ, itu beliau tidak saja hanya terkait dengan pengacaranya atau advokatnya, tetapi juga yang juga menjadi korban adalah ada jaksa, ada polisi, ya, dan sebagainya. Ini yang menunjukkan ada indikasi terkait dengan mafia peradilan. Kemudian ada contoh lain itu mungkin saya nggak tahu Anda kalau usia Anda masih 18 tahun mungkin agak belum terlalu familiar dengan kasusnya pajak pada waktu itu atas nama Gayus Tambunan, ya. Itu juga kita lihat pada waktu itu terutama yang sudah walaupun dia sudah ditahan tetapi beliau masih sempat untuk menyaksikan, ya, pertandingan internasional di Bali, bahkan juga sempat ke luar negeri, ya. Artinya bahwa penegakan hukum itu masih kesannya masih tebang pilih, ya, atau tidak semua orang diperlakukan sama ketika dia sudah misalnya dijatuhi hukuman dan sebagainya. Next. Nah, kita lihat sedikit kemudian terkait dengan sistem dan lembaga penegakan hukum. Ya. Lawrence Friedman dalam bukunya The Legal System, A Social Scientific Perspective tahun 1975 itu membagi sistem hukum itu ke dalam 3. Yang pertama terkait dengan legal structure, yang kedua legal substance, dan yang ketiga adalah legal culture. Jadi yang pertama itu terkait dengan struktur, kelembagaan, kemudian yang kedua terkait dengan materi atau isinya, yang ketiga adalah aspek budaya hukum. Nah, ini di Indonesia ini kalau kita lihat aspek pertama kedua itu sebenarnya itu terpenuhi, tetapi aspek yang ketiga ini kita lihat ini sampai sekarang kalau bicara budaya hukum terutama dalam penegakan hukum itu masih sangat lemah di Indonesia, ya. Nah, sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan secara erat dan dari berbagai unsur dibentuk adanya pembidangan hukum yang meliputi ada hukum pidana, ada hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum lingkungan, hukum internasional, dan lain sebagainya, ya. Jadi karena persoalan-persoalan hukum ini ada sub-subnya yang sebenarnya semua harus mengacu pada tentu sistem hukum nasional. Kemudian dari salah satu bidang hukum tersebut terdapat adanya sub-sub sistem sehingga membentuk sebuah sistem, ya. Misalnya sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu atau integrated criminal justice system. Ini yang di dalamnya terdapat kekuasaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian kekuasaan penuntutan itu dilakukan oleh kewenangan itu diberikan kepada jaksa penuntut umum, sedangkan kekuasaan mengadili itu atau menjatuhkan putusan itu diberikan kepada badan pengadilan. Jadi
kekuasaan pelaksanaan putusan itu diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan, ya, dan juga terkait dengan penegak hukum ada juga unsur yang terakhir adalah unsur advokat. Jadi undang-undang advokat itu juga memberikan status kepada advokat itu sebagai penegak hukum, ya. Jadi tidak hanya polisi, jaksa dan hakim, tetapi juga advokat. Next. Nah, dengan adanya pembidangan hukum tersebut, maka berbeda pula mekanisme, tahapan, dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Misalnya dalam sengketa tata usaha negara, mekanisme penyelesaiannya dapat melalui upaya administrasi yang meliputi keberatan dan banding administratif atau melalui pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan TUN. Nah, mekanisme keberatan itu diselesaikan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan. Sedangkan banding administratif itu menjadi kewenangan instansi atau instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan dan berwenang memeriksa ulang keputusan yang disengketakan. Nah, kalau ini bagi yang non hukum mungkin agak susah mengerti. Tapi kalau misalnya peserta Lego Harati ini ada yang dari Fakultas Hukum, mungkin bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan terkait dengan sengketa di pengadilan TUN. Ya. Nah, adapun penyelesaian melalui pengajuan gugatan ke pengadilan TUN itu terdapat adanya tahapan pemeriksaan yang disebut dengan dismissal, ya, atau pemeriksaan persiapan sebelum majelis hakim memeriksa pokok gugatan. Selanjutnya dalam hal terdapat upaya hukum atas putusan TUN pengadilan tingkat pertama, maka dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara, kemudian dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan ada upaya hukum luar biasa itu yang berupa peninjauan kembali atau PK. Jadi kalau banding dan kasasi itu upaya hukum biasa, sedangkan kalau peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa. Next. Baik, di sisi yang lain, oleh karena penyelesaian melalui mekanisme litigasi atau jalur pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien, serta untuk memenuhi kebutuhan para pihak dalam dunia yang dinamis, terdapat pula alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini yang sering biasa disebut dengan ADR, Alternative Dispute Resolution, seperti melalui arbitrase, mediasi, dan lain sebagainya. Nah, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian. Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Itu diatur dalam pasal 1 angka 1. Sedangkan pengertian
Alternatif penyelesaian sengketa itu adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan ini laptop saya agak ini nih kecil jadi agak susah membaca. Dan penilaian ahli, ya hal ini diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian dengan berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka kemudian dikenal adanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau sering disebut dengan BANI, dan adanya profesi mediator, negosiator, dan juga komunikator. Next. Nah, kemudian terkait dengan Mahkamah Konstitusi, ini Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Substantif, kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini diatur di dalam pasal 24 ayat 2 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua puncak peradilan di Indonesia, satu di Mahkamah Agung, yang satunya Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk Mahkamah Konstitusi, putusannya final and binding, jadi tidak ada upaya hukum seperti pada Mahkamah Agung, ya. Ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, kemudian hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi ini khusus terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini suprastruktur politik, ya, atau lembaga-lembaga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau sebelumnya itu struktur lembaga negara itu ada lembaga tertinggi dan ada lembaga tinggi negara. Kalau sekarang ini semua lembaga tinggi tidak, atau dengan kata lain tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang dulu itu kewenangannya ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang ini itu lembaga tinggi negara kedudukannya itu setara, ya, sejajar atau sederajat. Jadi antara Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu semua pada derajat yang sama, ya. Jadi tidak ada lagi yang lembaga tertinggi maupun tinggi negara. Semua sekarang ini menjadi lembaga tinggi negara. Nah, ada
yang di tingkat pusat juga ada juga lembaga-lembaga di daerah. Kita lihat misalnya kalau dari khususnya tentang peradilan, peradilan umum, militer, peradilan tata usaha negara, itu semua ada di tingkat daerah, kemudian puncaknya itu pada Mahkamah Agung ya. Kalau untuk peradilan-peradilan, 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung. Next. Ya, kita lihat Mahkamah Konstitusi, kalau kita lihat ini memiliki 5 fungsi ya. Dari tugas, wewenang, dan fungsinya itu, Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik, kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi itu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini terkait dengan impeachment ya. Nah, di dalam tugas wewenang ini ada 5 fungsi Mahkamah Konstitusi. Itu kita lihat misalnya yang pertama terkait dengan the guardian of the Constitution, ya, pengawal konstitusi, kemudian the final interpretation of the Constitution, penafsir tunggal terakhir, kemudian the guardian of democracy, ya, menjadi pengawal demokrasi, kemudian terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, kemudian juga terkait dengan hak asasi, dan yang terakhir terkait dengan ideologi ya atau Pancasila ya. Jadi dia juga memberikan proteksi perlindungan terkait dengan ideologi. Next. Nah, kita lihat Mahkamah Konstitusi ini selain kewenangan yang tadi dalam pasal 24 itu ya, 24C itu ada juga kewenangan tambahan. Ya. Kewenangan tambahan yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan pengujian Perpu. Ya. Kalau Perpu ini adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kalau untuk pengujian Perpu itu sengketa pilkada itu awalnya diberikan oleh undang-undang ya. MK baru saja memutuskan sekitar kurang lebih 134 permohonan, masih ada lagi yang terkait dengan permohonan pilkada di Saburai Jua terkait warga negara asing, dan ada lagi yang terakhir itu ada posisi selatan ya. Nah, itu yang belum diputuskan, tapi sudah 134 sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Next. Nah, ini statistik perkara ya.
ini saya kira nanti ini bisa dilihat jumlah pengujian undang-undang berapa banyak, jumlah sengketa pilkada itu ada berapa banyak, ya. Kemudian terkait dengan sengketa terkait dengan pilpres, kemudian pemilu legislatif. Nah, hal yang lain adalah sengketa kewenangan lembaga negara. Ini datanya ini sampai dengan tahun 2020 ya. Jadi yang sekarang ini belum termasuk. Ya, next. Nah, ini juga ada membentuk statistik ya terkait dengan jumlah yang tadi seluruh perkara. Yang pasti di MK itu ada yang belum pernah di pembubaran partai politik belum pernah ada, kemudian sengketa terkait dengan impeachment itu juga belum ada. Sedangkan yang lainnya sudah ada dengan jumlah yang ada ini. Nah, kemudian terkait dengan putusan itu ada macam-macam ya, ada putusan sela, ada putusan, ada gugur, kemudian ada yang dikabulkan ya, ada yang ditarik kembali, ada yang karena tidak berwenang, ada yang tidak dapat diterima, kemudian ada yang ditolak ya, selain dengan yang dikabulkan. Ya, next slide berikut. Nah, ini kalau tabel ini terkait dengan jumlah perpu ya, perpu yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini kewenangan tambahan yang tadi saya katakan tadi. Selain pengujian undang-undang juga ada pengujian perpu yang jumlahnya kalau kita lihat sudah cukup banyak, tapi sebagian besar itu tidak dapat diterima ya. Ada juga yang gugur karena ditarik, ada yang ditarik kembali dan sebagainya. Next. Ini panitia sampai berapa menit lagi waktunya? Moderator? Sekitar 4 menit. Berapa menit? Sekitar 4 menit. Suaranya agak bergaung. 4 menit ya? 40 menit. Masih 45 menit. Itu 40 menit lagi, Pak. Termasuk tanya jawab ya? Halo? Suaranya agak terganggu. 25 menit lagi, Pak. 25 menit lagi. Oke. Nah, maksud saya itu termasuk tanya jawab atau materi yang mau saya sampaikan di luar tanya jawab? Itu untuk penyampaian materi 25 menit lagi. Oh, oke. Masih 25 menit. Masih banyak ya. Tapi saya kira tidak mesti harus menggunakan 25 menit. Biar banyak waktu untuk tanya jawab, saya kira akan lebih baik. Ya. Nah, kemudian ini terkait dengan kalau di Mahkamah Konstitusi kita kenal dengan namanya landmark decision. Itu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang biasanya menjadi perhatian publik ya. Ini ada banyak sekali. Kalau kita lihat misalnya terkait dengan hak politik bagi mantan anggota PKI, kemudian calon independen dalam pilkada. Jadi dulu pilkada itu hanya calon asumsinya hanya melalui partai politik. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi membolehkan. Ada juga dulu permohonan supaya calon presiden itu juga bisa independen ya. Tetapi konstitusi sudah menggariskan bahwa presiden itu diusulkan oleh partai politik atau pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi yang memiliki legal standing itu partai politik. Tetapi kalau dalam pilkada, Mahkamah Konstitusi itu membolehkan. Kemudian
penggunaan KTP di dalam pilpres maupun pemilu, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak terdaftar, tetapi dia ingin menggunakan haknya, dia bisa menggunakan KTP. Kemudian penguatan kewenangan legislasi DPD, kemudian pilkada dengan calon tunggal, ya. Kalau beberapa daerah diselenggarakan pilkada dengan calon tunggal, jumlahnya cukup banyak. Nah, pasangan calon tunggal itu kalau permohonan di MK itu biasanya bisa diajukan oleh lembaga pengawas, ya, tapi yang terakreditasi. Kemudian terkait dengan penghayat kepercayaan dengan identitas kependudukan, itu juga sangat ramai pada waktu putusan Mahkamah Konstitusi dulu 2016, ya. Kemudian batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Jadi kalau dulu perempuan itu 16 tahun, ya, laki-laki 19 tahun. Nah, putusan MK ini membatasi, ya, karena kalau dia 16 tahun dalam undang-undang perkawinan, dalam undang-undang perlindungan anak, dia masih dalam kategori anak, ya. Nah, ini salah satu terobosan yang kemudian undang-undang perkawinan itu sudah dilakukan perubahan oleh DPR. Kemudian terkait dengan purifikasi keanggotaan DPD. Ya. Jadi DPD itu kalau kita lihat yang lalu itu ada pengurus-pengurus partai yang menjadi anggota DPD, kemudian ini MK kemudian sudah memutuskan supaya kalau pengurus partai itu tidak, ya. Kemudian terkait dengan fidusia yang harus melalui pengadilan. Next. Nah, kemudian terkait dengan konstitusionalitas masyarakat hukum adat, ya. Kita lihat di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 45, itu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam berbagai kesempatan, Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan pendiriannya terhadap pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, ya. Jadi kalau kita lihat sini ada putusan MK nomor 10 2003, kemudian putusan MK nomor 31 2007, putusan MK nomor 6 2008, putusan MK nomor 35 tahun 2012, kemudian putusan MK nomor 95 2014. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat. Mungkin kalau di Kalimantan, di Sumatera, di Papua itu banyak sekali perjuangan-perjuangan masyarakat terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, ya, yang biasanya itu akan selalu berhadapan dengan perusahaan-perusahaan, terutama yang memiliki izin pengelolaan hutan, ya, dan sebagainya.
Nah, ini Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan dalam beberapa putusan terkait dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat. Next. Nah, kemudian kalau kita cermati, ya, misalnya dari putusan-putusan itu, yang pertama terkait dengan putusan nomor 31 tahun 2007, itu kriteria atau tolak ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pertama, harus masih hidup. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, ada pengaturan berdasarkan undang-undang. Nah, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogi, maupun yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur, terutama adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, ya. Group feeling. Yang kedua, adanya pranata pemerintahan adat. Yang ketiga, adanya harta kekayaan dan atau benda adat. Kemudian yang keempat, adanya perangkat norma hukum adat, khususnya pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial. Terdapat unsur yang kelima, adanya wilayah tertentu. Jadi ada wilayah-wilayah adat. Memang beberapa masyarakat adat ketika ditanya di mana luas batas wilayahnya, itu tidak bisa dibuktikan, seperti misalnya kalau dilakukan pengukuran dengan oleh mereka yang mengerti tentang geodesi, ya, pengukuran dan sebagainya. Kalau masyarakat adat itu kadang-kadang dibatasi laut, dibatasi pulau atau gunung, ya, atau mungkin juga sejauh mata memandang itulah wilayah adatnya. Sedangkan kalau dilihat ukuran-ukuran yang objektif itu tidak ada sebetulnya. Kemudian yang berikut, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, yang pertama, keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral seperti bidang agraria, kelautan, perikanan, dan lain-lain, maupun dalam peraturan daerah. Jadi ini juga dimungkinkan diatur di dalam peraturan daerah. Kemudian yang kedua, substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Nah, satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu satu, keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI,
Yang kedua, substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena banyak sekali dalam praktek memang ada benturan norma antara norma yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Next. Nah, kemudian kita lihat pertimbangan hukum dalam putusan nomor 35 tahun 2012. Undang-Undang Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum terkait dengan hutan, berbeda dengan subjek hukum lainnya, yaitu negara dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Dengan perlakuan berbeda tersebut, masyarakat hukum adat secara potensial atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual itu kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Kemudian menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan hukum adat sebagai living law atau hukum yang hidup ya, tumbuh berkembang dalam masyarakat. Nah, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Jadi ini sikap pandangan sikap melalui putusan MK terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Nah, kita lihat amar putusannya, itu tadi pertimbangan ya. Amar putusannya yang pertama, kata negara dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan itu bertentangan dengan sepanjang tidak dimenai hutan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat 1 huruf A tidak termasuk hutan adat. Jadi hutan adat diakui eksistensinya. Kemudian penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45. Kemudian pasal 5 ayat 2 juga bertentangan. Kemudian frasa dan atau dalam ayat 2, dalam pasal 5 ayat 3 itu juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu dalam kaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat melalui putusan nomor 35 tahun 2012. Next. Nah, ini udah tinggal 2 slide lagi ya. Peran warga masyarakat dalam negara hukum Pancasila. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang 12 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan itu undang-undang ini sudah direvisi dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 ya. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan.
itu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Selanjutnya bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kita tahu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, itu biasanya dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di DPR maupun di DPRD, yang banyak sekali kepentingannya terwujud ketika dalam membahas sebuah peraturan. Nah, karena itu Pancasila ini dijadikan sebagai salah satu ideologi dasar negara supaya dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian pasal 1 angka 1 Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 menyatakan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara sudah mempersatukan seluruh komponen kekuatan bangsa ini sudah sejak Indonesia merdeka ya dari tahun 1945 sampai dengan saat ini. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara memberikan corak dan watak bagi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena pembentukan dan penegakan hukum adalah sama pentingnya dalam membangun negara hukum yang beradab dan berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, peran serta masyarakat mutlak diperlukan guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Nah, terima kasih, thank you. Matur nuwun, hatur nuwun, mulyate, suksma, tarima kasih. Kalau pelanggar lain biasa bilang tarima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi materi yang disampaikan sangat jelas, beserta dengan contoh-contoh yang pernah terjadi secara langsung. Kami persilakan kepada seluruh peserta Sekolah Kader Lewu Harati, apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami silakan untuk 3 orang penanya sesi pertama. Langsung saja. Foto bapaknya jangan lelah. Iya, bentar. Sini. Ya, agak maju dulu. Nah, sama-sama. Agak maju ke depan. Sini. Ya. Oke dah. Buka masker. Perkenalkan, langsung Mbak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Esther Evelyn Margareta, saya mahasiswa Fakultas Hukum tahun angkatan 2020. Jadi, bahwa seperti yang kita tahu dan tadi ada di materi yang dipaparkan oleh Bapak, jika mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi. Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ada di Indonesia, maka penyelesaiannya itu ke Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang. Bagaimana jika Mahkamah Konstitusi sendiri yang bersengketa atau mengajukan gugatan dengan lembaga negara lainnya? Maka bagaimana penyelesaiannya, Pak? Terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Maju. Langsung maju. Bergeser bertiga lagi. Tambah lagi, Pak. 3 kepada 3, langsung ya.
Perkenalkan Pak, nama saya Joni Napitupulu, Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Ada seorang dosen yang memiliki perspektif bahwa secara psikologis keberlakuan Perpu malah lebih tinggi daripada undang-undang. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah perspektif dosen tersebut sering terjadi di masyarakat? Terima kasih Pak. Bisa ulang pertanyaannya. Joni Napitupulu. Perkenalkan Pak, nama saya Prijal Megaharjo. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, angkatan 2020. Tadi Bapak menjelaskan fungsi-fungsi dari Mahkamah Konstitusi, dan di dalamnya ada banyak contoh-contoh kasus. Kita di Kalimantan Tengah sendiri ada contoh kasus di Kinipan Pak, untuk kasus hukum adat. Masalah hukum adat, apakah tidak bisa dijadikan HGU saja Pak, seperti HGU fungsinya, atau banyak contoh lain seperti presidensial threshold Pak. Kenapa implikasi tidak bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dari hakim MK Pak? Karena presidensial threshold itu diimplikasikan sebagai peluang dari korupsi di Indonesia, dan salah satunya juga masyarakat hukum adat juga menjadi implikasi dari kesewenang-wenangan dari perusahaan. Kenapa implikasi tidak bisa dijadikan bahan acuan Pak? Sekian, terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Ucan, saya dari Fakultas Hukum angkatan 2020. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perihal yang ingin saya tanyakan, di Kalimantan Tengah masih banyak berlaku hukum adat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah bisa hukum adat bertentangan dengan hukum negara? Jika memang ada, apa solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih Pak. Baik, sudah ada 4 penanya. Langsung saja kami silakan pada Bapak untuk menjawab 4 pertanyaan tadi. Kami silakan. Baik, terima kasih. Moderator nanti bisa tolong di review kembali pertanyaan ya. Yang pertama tadi dari Margareta ya kalau nggak salah. Pertanyaannya terkait dengan sengketa lembaga negara. Bagaimana kalau misalnya salah satu lembaga yang disengketa itu adalah Mahkamah Konstitusi? Ya kalau tidak salah pertanyaannya seperti itu. Jadi Undang-Undang Dasar memang itu tidak secara eksplisit mengatur hal itu, tetapi memang MK itu tidak boleh kalau dia mengadili dirinya sendiri, ya. Jadi tidak mungkin akan ada sengketa antara MK dengan lembaga negara lainnya, kemudian itu dibawa kepada MK. Kalau dulu kita masih memiliki lembaga tertinggi negara, ada lembaga tinggi dan tertinggi negara yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan misalnya sengketa antar lembaga tinggi negara adalah pasti lembaga tertinggi negara. Tetapi itu tidak ada. Nah, selama ini juga memang dalam praktek memang tidak ada sengketa antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Karena sudah diatur, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu artinya bahwa kewenangan-kewenangan konstitusional itu sudah diberikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, ya tentu diharapkan tidak akan ada sengketa antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga tinggi negara lainnya. Itu pun dari segi permohonan sengketa kewenangan juga tidak banyak ya, kalau kita lihat tadi dari segi jumlahnya itu tidak banyak antara sengketa antar lembaga negara. Ya, saya kira itu terkait dengan tadi Margaret.
bagaimana kalau Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kewenangannya. Kemudian tadi yang si Joni Napitupulu ya, kalau tidak salah, bisa diulang pertanyaannya tadi, kalau nggak salah terkait Perpu lebih tinggi dari undang-undang. Maksudnya apa Joni tadi? Bisa pelan-pelan pertanyaannya? Pertanyaan saya, Pak, ada seorang dosen yang memiliki perspektif bahwa secara psikologis keberlakuan Perpu malah lebih tinggi daripada undang-undang. Pertanyaan saya, jadi menurut Bapak, apakah perspektif dosen tersebut sering terjadi di masyarakat? Terima kasih, Pak. Oke, gini Joni, yang dimaksudkan Perpu itu adalah ya, itu Perpu yang dimaksudkan sini adalah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ya. Itu kewenangannya itu diberikan kepada Presiden itu berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam pasal 22 itu ada 3 ayat. Ayat yang pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang kemudian dikenal dengan istilah Perpu, ya. Karena ada juga yang menafsirkan Perpu itu adalah peraturan perundangan, tapi Perpu yang dimaksudkan dalam pasal 22 itu mungkin yang juga tadi si Joni Napitupulu terkait dengan pandangan dosen secara psikologis, misalnya Perpu itu lebih tinggi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ayat yang kedua, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat yang ketiga, jika peraturan pemerintah itu tidak mendapat persetujuan, maka harus dicabut. Nah, kalau dikatakan secara psikologis, dia lebih besar kewenangannya karena memang Perpu itu dikeluarkan oleh Presiden secara sepihak tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPR, ya. Atau dengan kata lain, Perpu itu bisa langsung berlaku tanpa persetujuan DPR, bahkan juga tidak pernah diminta pendapat masukan dari masyarakat, ya. Jadi secara psikologis memang Perpu ini kesannya lebih powernya itu lebih besar dibandingkan undang-undang. Kalau undang-undang itu harus mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal-hal tertentu, DPD juga memiliki kewenangan legislasi yang tadi ada salah satu dari landmark putusan MK itu terkait dengan memberikan kewenangan legislasi, penguatan legislasi kepada DPD. Nah, di dalam Perpu ini DPR tidak diminta pendapat, DPD juga tidak, bahkan masyarakat pun tidak. Dan itu langsung berlaku. Kalau undang-undang itu setelah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, apabila dalam waktu 30 hari Presiden tidak mensahkan, maka undang-undang itu, RUU yang telah mendapat persetujuan itu wajib diundangkan. Nah, kalau Perpu ini langsung diundangkan, jadi ditetapkan oleh Presiden, langsung diundangkan dan langsung berlaku. Dia langsung memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Jadi dia berlaku laku dan daya ikatnya langsung. Beda dengan undang-undang setelah mendapat persetujuan bersama, dia butuh waktu 30 hari. Nah, ada undang-undang tertentu yang belum 30 hari sudah disahkan oleh Presiden. Tapi ada juga sampai 30 hari itu tidak disahkan oleh Presiden. Misalnya apa? Misalnya undang-undang tentang KPK, ya, perubahan terhadap undang-undang KPK yang terakhir.
itu sudah mendapat persetujuan bersama, tapi Presiden tidak menandatanganinya. Tetapi itu tetap berlaku setelah 30 hari atau Undang-Undang MD3 dulu ya. MD3 itu undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ya. Itu juga ketika sudah mendapat persetujuan bersama itu tidak ditandatangani oleh Presiden. Tetapi itu tetap berlaku setelah 30 hari. Sedangkan Perpu itu sejak diundangkan dia ditetapkan dia langsung berlaku. Nah, itu karena itu kalau ada pandangan bahwa Perpu secara psikologis lebih tinggi dari undang-undang, ya saya kira itu bisa dibenarkan. Tetapi yang pasti bahwa dia langsung berlaku. Nah, Perpu itu dalam prakteknya itu setelah berlaku, kalau dalam undang-undang 10/2004 yang kemudian ganti 12/2011 yang sudah direvisi dengan 15/2019 itu di situ bahwa Perpu itu paling lama berlaku itu setelah 1 kali masa reses ya. Nah, DPR ini resesnya itu biasanya sidang-sidangnya kurang lebih ada 3 bulan, lalu resesnya sebulan. Sehingga pada masa persidangan berikut sudah harus diputuskan. Jadi juga itu sudah dibatasi. Sekalipun sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kalau berhasil misalnya, itu masa berlaku Perpu itu hanya 5 hari. Ya. Kemudian parlemen harus bersidang untuk memutuskan. Kalau di Indonesia itu sampai dengan 1 kali masa reses. Jadi ya bisa kurang lebih bisa 4 bulan masa Perpu itu. Kalau misalnya Perpu itu ditetapkan Presiden pada awal persidangan misalnya. Awal masa sidang. Ya itu dari Joni Napitupulu ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga moderator bisa membantu untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Aprija, MK menjadi tingkat tertinggi keputusan konstitusi di Indonesia. Ada banyak contoh kasus seperti presidensial threshold yang berimplikasi masifnya korupsi dan juga masyarakat hukum adat yang berimplikasi dengan sewenangnya korporasi. Kenapa implikasi tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk uji material karena sudah berkali-kali diajukan? Itu untuk pertanyaan ketiga, Pak. Baik, terima kasih. Jadi posisi Mahkamah Konstitusi ini sebagai penafsir tunggal konstitusi ya, salah satu fungsinya itu dalam hal pengujian. Jadi gini, permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi itu ada banyak faktor ya. Misalnya dalam hal pengujian undang-undang itu selain menguraikan tentang identitas pemohon itu ada, itu nanti bisa dipelajari terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi itu ada pengujian undang-undang, ada sengketa lembaga negara, ada pemilu legislatif ya, kemudian pemilu presiden, ada sengketa pilkada, kemudian ada juga hukum acara terkait impeachment dan sebagainya. Nah, kalau dalam kaitan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ketika dia pemohon ada yang mengajukan permohonan, misalnya undang-undang itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, ada beberapa struktur permohonan yang harus dipenuhi oleh pemohon, ya, terkait dengan misalnya alasan permohonan, ya, uraiannya itu, positanya, kemudian nanti juga diangkat terkait dengan asas-asas atau teorinya, kemudian nanti ada petitumnya, ya. Nah, untuk
hal ini memang banyak sekali masyarakat awam biasanya itu yang tidak atau kurang memahami terkait dengan hukum acara, biasanya agak sulit untuk memahami. Padahal itu sebenarnya satu rangkaian kesatuan di dalam permohonan mengajukan misalnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, itu ada syarat-syarat formal, ya, struktur permohonan yang harus dipenuhi, termasuk juga dengan kualitas permohonannya. Jadi kalau misalnya permohonannya ini dia memenuhi struktur, sistematikanya, tetapi kualitas permohonannya ternyata misalnya tidak sinkron antara alasan-alasan permohonan atau posita dengan apa yang dimintakan atau petitum dan sebagainya. Nah ini tadi saya lihat dari semua pertanyaan ini kayaknya anak fakultas hukum semua nih. Nah itu nanti saya tidak tahu apakah di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya itu ada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi atau tidak. Saya kebetulan sebelum jadi hakim, saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, kalau misalnya di Palangkaraya ada mata kuliah itu, karena setahu saya belum semua fakultas hukum itu ada mata kuliah itu. Nah, ini saya kira jadi menurut saya belum menjadi perhatian kalau belum ada, supaya kalau bisa itu diadakan. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita ini tadi terkait dengan ada 4 lingkungan peradilan ya, peradilan militer, tata usaha negara, peradilan umum dan agama misalnya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini sekalipun tidak memiliki peradilan di daerah, tapi dari segi pengetahuan itu menurut saya mahasiswa Fakultas Hukum itu perlu mengetahui tentang ini. Ya. Kalau Mahkamah Konstitusi selalu membuka kesempatan bagi seluruh fakultas hukum, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, untuk bisa melakukan kunjungan ke kantor Mahkamah Konstitusi. Hanya sekarang ini karena situasi COVID, pandemik, itu mungkin sementara ditiadakan dulu. Tapi nanti kalau situasinya sudah kembali normal, itu Mahkamah Konstitusi selalu memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta untuk melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi, bisa mengikuti persidangan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya terkait dengan masifnya korupsi, kemudian itu kenapa tidak dijadikan pertimbangan, tergantung nanti dilihat dulu dari kualitas permohonannya ya dari sebuah gugatan. Jadi ini banyak faktor sebenarnya yang ikut menentukan terkait dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ya. Itu saya kira terkait pertanyaan dari Aprija ya. Kemudian yang tadi hukum adat ya, bertentangan dengan hukum negara. Ini gini, dalam banyak kasus memang ya, di beberapa daerah, norma-norma hukum adat itu tidak selalu sejalan dengan norma-norma hukum negara. Nah, kita tahu ada, kalau kita bicara norma, itu ada norma kesusilaan ya, norma kesopanan, ada norma adat, ada norma negara dan sebagainya. Nah, apakah dalam hal tertentu mungkin saja apakah terjadi benturan atau bertentangan norma adat dengan norma negara? Itu mungkin saja ya. Dalam banyak kasus misalnya di Papua ya, ada penelitian terutama terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan perempuan. Saya ingat dulu ada satu hasil penelitian
itu di daerah Papua, saya lupa nama tempatnya. Nah, di situ ternyata ketika dalam sebuah perkawinan ada di sana, itu ada perintah hukum adat di sana, ternyata perintah hukum adat itu tidak sesuai dengan norma yang diatur oleh undang-undang di tingkat nasional, atau dengan kata lain, norma hukum adat bertentangan dengan norma hukum negara. Nah, pertanyaannya adalah mana yang harus dikorbankan, ya? Atau apakah bisa dijalankan dua-duanya, ya? Bahkan di beberapa daerah, saya ingat pernah di daerah Aceh Tenggara, ya. Saya ingat bupatinya saya pernah bertemu 2005 di Banda Aceh. Beliau mengatakan bahwa kalau di Aceh Tenggara itu, ketika seseorang itu misalnya dia melakukan tindak pidana, itu kadang-kadang dia disuruh untuk melakukan pilihan hukum. Apakah dia mau diadili menurut hukum adat, apakah dia mau diadili menurut hukum negara, atau dia mau diadili menurut syariah Islam. Karena di Aceh itu diterapkan syariah Islam. Nah, ada yang dengan kesadaran dari pemerintah daerah, supaya masyarakat disuruh untuk melakukan pilihan hukum sebagai konsekuensi adanya norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat. Jadi ada norma negara, ada norma adat, ada juga kalau di Aceh itu kita kenal adanya penerapan syariah Islam di sana. Nah, rakyat kemudian diberi kesempatan. Misalnya gini, kalau dia melakukan misalnya ditangkap karena judi, ya. Nah, itu bisa diadili menurut hukum adat, bisa diadili oleh hukum negara. Tapi kalau di sana misalnya dalam syariah itu mereka dicambuk, ya. Nah, menurut bupati itu kadang-kadang walaupun dia bukan muslim tetapi dia lebih senang dicambuk. Kenapa? Karena dengan dicambuk proses hukumnya cepat. Kalau dia pakai hukum negara, itu dia harus ditahan oleh polisi, ditahan juga oleh jaksa, bisa ditahan oleh hakim, ya, waktunya lama. Tapi kalau cambuk langsung dicambuk hari itu dan selesai. Itu kalau dilihat dari waktu penyelesaian hukumnya, ya, sanksinya itu lebih cepat. Jadi tidak perlu lagi misalnya membutuhkan waktu sekian lama dia harus diadili dan sebagainya. Nah, itu ada contoh. Jadi kalau misalnya apakah mungkin ada benturan, itu mungkin saja, ya. Nah, tadi yang di Papua yang saya belum selesaikan menjawab itu bahwa ketika orang itu menjalankan hukum adat, dia diadili menurut hukum negara. Lalu dia mengatakan gini, loh, saya menjalankan hukum adat, kenapa saya diadili oleh negara? Nah, itu terjadi di Papua, salah satu daerah di sana pada waktu itu. Nah, lalu mereka mengatakan, untuk apa kami punya hukum adat? Kalau setelah kami menjalankan hukum adat, kita harus diadili menurut hukum negara. Nah, itu mungkin saja terjadi, ya. Sehingga biasanya dalam pembuatan peraturan di tingkat daerah, itu kalau norma-norma hukum adat yang biasanya yang bisa mengakomodasi diterima dengan akal sehat dan sebagainya, itu biasanya nanti terakomodir di dalam peraturan daerah biasanya. Ya. Jadi internalisasi atau nilai-nilai hukum adat itu bisa dia menjadi hukum nasional atau hukum daerah kalau itu bisa diterima oleh masyarakat hukum setempat atau bisa juga diterima oleh pemerintah daerah juga DPRD misalnya di daerah dalam pembuatan sebuah
peraturan daerah. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab sementara. Moderator, apakah ada yang mungkin terlewatkan dari pertanyaan itu? Tidak. Tidak ada yang terlewatkan, Pak. Ada waktu lagi sekitar 10 menit, jadi kami beri kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Oke, silakan. Ini langsung. Ya, silakan. Jangan lupa namanya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gracia Cecilia dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Saya ingin bertanya terkait dengan hukum adat dan masyarakat adat. Seperti kasus beberapa waktu lalu mengenai masyarakat Pinipan yang mengajukan permohonan legalitas tanah yang berakhir dengan pejabat daerah mengatakan bahwa tidak ada hutan di wilayah Kinipan. Pertanyaan saya, Pak, seperti apa sebetulnya proses pengakuan negara atas hutan adat dan juga sudahkah melibatkan proses yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat adat? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tunggu dulu. Itu tadi pertanyaan terakhir, Pak. Kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari Baik, terima kasih. Saya lihat itu ada yang di belakang angkat tangan itu, ada laki-laki yang di belakang. Kalau ada yang mau ditanyakan, nah itu silakan. Masih bisa satu lagi pertanyaan. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Lian, Pak. Di sini saya tidak terlalu membahas masalah hukum adat ataupun apa, Pak. Tapi yang di sini saya lebih kepada penegakan, Pak. Yaitu saya mau bertanya, Pak. Kita ini kan negara hukum, Pak. Lingkup kita dilindungi oleh hukum. Nah, pada saat dihukum itu pun ada tertera undang-undang yang menegaskan bentuk, tempat, waktu, bahkan nominal yang sangat jelas yang harus menggunakan alat ukur. Nah, tapi pada saat terjadi di lapangan, penegak hukum itu hanya menggunakan dasar asumsi, Pak. Nah, masyarakat itu kan ingin bertanya, bagaimana Bapak bisa mengetahui nominal, ukuran, ataupun isi dari itu sendiri, Pak. Isi dari undang-undang itu, yang contohnya saja, Pak. Maaf saja nih, Pak, ini mungkin kita lebih sederhananya, saya contohkan seperti undang-undang yang lalu lintas mengenai suara dari bisingan motor itu, Pak. Nah, sedangkan penegak hukum itu bilang, ini motor suaranya terlalu keras, ini motor suaranya terkeras. Kalau kita berdasarkan hukum, di situ dijelaskan ada 100 desibel, 180, sampai berapa desibel. Tapi ternyata mereka tidak menggunakan alat, hanya menggunakan asumsi. Itu kan salah satu yang sering kita lihat di lalu lintas. Sekarang, kalau misalnya di masyarakat, kami kemarin ada mendapatkan suatu materi juga mengenai kehutanan, Pak. Jadi di situ dibahas ada masyarakat masuk ke dalam hutan, tapi mereka tidak mengetahui bahwa hutan itu adalah hutan lindung atau hutan apa. Nah, pemerintah seandainya, Pak, pemerintah mengklaim bahwa itu adalah lingkungan, tapi ternyata tidak memasuki batas, tapi masyarakat itu masuk penjara. Nah, itu juga bagaimana, Pak? Hanya itu saja sih saya tanya, Pak. Bagaimana penegak kita harus jelas dalam memberikan bentuk konkret yang ada dalam undang-undang itu sendiri, Pak. Sekian dan terima kasih, Pak. Undang-undang itu. Ya, demikian pertanyaan. Langsung saja kami silakan pada Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih dari Gracia dan Lian ya. Bagus sekali nih pertanyaan-pertanyaan hari ini.
Nah, soal hukum adat dan masyarakat hukum adat, ada pejabat daerah mengatakan tidak ada hukum adat dan sebagainya. Indikator yang tadi dalam putusan MK itu kan sebenarnya sudah ada ya, unsur-unsur yang harus dipenuhi. Nah, biasanya gini, dalam praktik memang tidak mudah atau di lapangan dalam penegakan. Jangankan hukum adat, untuk mengetahui tentang hutan adat, ya, batas wilayah adat, itu juga tidak mudah. Kecuali misalnya gini, ketika itu mau ditetapkan sebagai wilayah adat atau luas hutan adat dan sebagainya, memang itu harus dibicarakan bersama-sama dengan pemerintah daerah atau juga dengan pemerintah pusat. Nah, kalau misalnya wilayahnya itu kawasan hutan, misalnya, kan ada macam-macam hutan ya. Ada hutan lindung, ada macam-macam hutan. Nah, itu juga masyarakat juga harus tahu. Nah, kalau hutan-hutan ini wilayahnya mana-mana saja. Ada hutan mana yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Atau ada daerah-daerah yang tadinya sebelumnya adalah hutan, karena ada pemekaran wilayah misalnya, itu dia tidak termasuk dalam kategori hutan, ya, karena itu menjadi tempat di mana daerah itu akan misalnya dengan perencanaan RT RW-nya, ya, itu mereka sudah punya desain ke depan seperti apa. Nah, kalau itu tidak diselesaikan, bahwa itu sudah tidak termasuk kawasan hutan, maka itu mungkin saja terjadi. Misalnya gini, saya ingat dulu ada kasus di mana ada 2 orang dijadikan tersangka, setahu saya itu di daerah Kalimantan Tengah pada waktu itu. Di Kalimantan Tengah pada waktu itu. Bagi mereka, mereka mengelola lahan itu mengacu pada peraturan daerah Perda RT RW Provinsi Kalteng kalau tidak salah. Ini kasusnya udah lama. Sementara dari aspek Kementerian Kehutanan pada waktu itu, kalau sekarang udah digabung ya, lingkungan hidup dan kehutanan, dulu masih terpisah. Itu mereka mengatakan itu kawasan hutan negara. Sementara mereka mengelola itu berdasarkan perda, ya. Mereka kemudian dijadikan tersangka. Nah, pertanyaannya adalah, loh, mereka mendapat izin resmi dari Pemda karena mengacu pada saya kalau nggak salah itu Perda nomor 8 ya terkait RT RW Provinsi Kalteng karena ada aspek pemekarannya. Tapi oleh pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan pada waktu itu, mereka dianggap mengambil hutan negara sehingga kemudian mereka jadi tersangka. Nah, persoalannya ketika mereka jadi tersangka biasanya investornya itu akan lari. Yang kedua mereka dijadikan tersangka, ditahan. Dan kasus itu waktu itu cukup lama dalam arti gini, itu tidak bisa ditingkatkan dari tingkat penyelidikan, dia tidak bisa ditingkatkan jadi tingkat penyidikan, ya. Jadi tidak bisa hanya ditahan saja, tetapi kemudian itu tidak bisa diproses di pengadilan. Ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum akhirnya, ya. Nah, itu banyak sekali memang terjadi di lapangan, termasuk yang tadi yang Lian katakan itu, soal asumsi yang dipakai oleh penegak hukum di lapangan tadi yang terkait dengan misalnya bunyi kendaraan motor ya, knalpot misalnya dibuka dan sebagainya. Nah, ukurannya dipakai itu apa? Nah, biasa di lapangan itu kadang-kadang orang melihat polisi itu adalah hukum, ya, yang menegakkan hukum di lapangan itu selalu sudah dianggap sebagai hukum dan itu seolah-olah bahwa apa yang disampaikan itu benar, tapi nanti itu harus dicoba dulu. Nah, bagaimana mencobanya? Tentu harus melalui pengadilan. Bahwa benar enggak bahwa ini masuk dalam kategori misalnya harus sekian desibel, misalnya 160 dan sebagainya misalnya.
Nah, itu harus di mana dibuktikan, harus di pengadilan. Tapi biasanya kan orang kalau udah melakukan kesalahan, kadang-kadang nggak ada waktu, nggak mau lagi di pengadilan, ya kadang-kadang urus damai di lapangan, ya. Nah, itu banyak yang terjadi. Sehingga kalau kita bicara hukum yang berkeadilan, kalau kita sendiri tidak mau menegakkan hukum, kita sendiri tidak mau taat pada hukum, nah di lapangan yang terjadi apa? Ya akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan hukum, ya. Jadi kalau ada yang melakukan misalnya suap, ya, itu udah bertentangan dengan hukum dan itu tidak boleh. Bagaimana kita bisa mewujudkan hukum yang berkeadilan kalau dalam praktek sendiri kita justru melakukan pelanggaran hukum? Jadi kalau misalnya gini, terkait dengan adanya hutan, ya, adat dan sebagainya, menurut saya itu harus dibicarakan juga dengan pemerintah daerah, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih ada masyarakat hukum adat enggak? Kalau ada, nah kalau ada apa yang sudah dilakukan? Sejauh mana supaya ada pengakuan dari daerah, dari pemerintah daerah. Tadi misalnya masyarakat masuk situ dia nggak tahu kalau itu misalnya itu hutan lindung. Kemudian dia dijadikan tersangka dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa juga karena tidak ada batas-batas hutan yang jelas, mana menjadi kewenangan pusat atau daerah atau mungkin dikelola oleh HPH, ya, hak pengelolaan hutan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang saya kira dengan sekolah kader ini kalau bisa nanti menurut saya alumni-alumni ini satu ketika mereka harus ada fokus, ya. Misalnya ada yang berkomitmen untuk mau misalnya mewujudkan hutan adat di misalnya di Kapuas, ya, atau hutan adat di Palangkaraya, hutan adat di mana Gunung Mas, ya. Silakan. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk LSM, tetapi harus juga bisa membangun jaringan kerjasama dengan tidak hanya masyarakat adat, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Karena biasanya kalau pemerintah daerah sudah menentukan bahwa itu adalah wilayah hutan adat atau wilayah-wilayah hutan adat, itu biasanya tidak akan diapa-apakan. Kalau tadi ada usul, kenapa tidak dijadikan hak guna usaha saja? Ya. Nah, ini saya kira peluang dengan adanya putusan MK itu bisa dilihat ke depan. Apakah kan bisa saja terjadi gini. Sebenarnya dulu itu hutan adat. Tapi karena pada zaman dahulu itu tidak ada pengakuan setelah putusan MK, itu hutan-hutan adat sudah di misalnya hak guna usaha misalnya. Nah, kalau dia hak guna usaha misalnya, apakah satu ketika hutan adat itu bisa kembali tidak kepada masyarakat adat itu? Nah, ini persoalan lain lagi, ya. Jadi memang persoalan-persoalan hutan adat itu sangat rumit, ya, sangat kompleks. Karena itu menurut saya kalau ada misalnya, karena kasus-kasus yang terkait dengan hutan adat itu di Kalimantan Tengah saya kira banyak, harus ada yang konsen di situ. Sekarang kan ada juga masyarakat yang aman, ya, aliansi masyarakat adat nasional, ya. Itu yang konsen terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Nah, itu termasuk di situ adalah hutan adat, ya, tanah adat dan sebagainya. Nah, itu penting. Jadi ke depan menurut saya kalau bisa setelah selesai ini ada di antara alumni sekolah kader ini bisa mau mengembangkan dirinya atau fokus kepada hal-hal yang terkait dengan masyarakat adat, ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab secara umum dari dua pertanyaan terakhir dari Lian dan Gracia. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh Bapak. Untuk mengakhiri kegiatan kita, kami minta Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya, sekaligus juga menutup kegiatan Sekolah Kadar Lewu Harati. Kami silahkan. Baik, Bang bisa dilihatkan kameranya. baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya merasa bersyukur juga berbahagia karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan hukum yang berkeadilan. Saya justru berterima kasih, tadi awal saya katakan terima kasih pada panitia yang memiliki visi mulia yang jauh ke depan dalam rangka untuk mempersiapkan pemuda Kalteng untuk menghadapi tantangan di masa depan. Banyak sekali persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat yang perlu penanganannya itu secara simultan bersama-sama dengan berbagai pihak, ya. Karena itu jaringan itu penting dalam rangka untuk membangun kerjasama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama yang sangat terasa di Kalimantan Tengah adalah berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Kalau bisa saya kira panitia juga nanti alumni ini bisa juga membantu memberikan kontribusi terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ya yang ada di DPR. Mungkin tahun ini jadi prioritas supaya bisa segera direalisasi ya. Jadi ada manfaatnya dari sekolah kader ini. Saya yakin bahwa di antara peserta ini satu ketika akan ada yang menjadi pemimpin-pemimpin baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional ya. Jadi jangan Anda pesimis tapi harus optimis, harus ada pengharapan ke depan bahwa sekolah kader ini menjadi salah satu langkah ke depan bagi Anda untuk menentukan arah pilihan Anda ke depan, pelayanan kepada masyarakat bangsa, kepada masyarakat adat juga ya. Dan apa yang bisa dibuat ke depan tentu semua itu demi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pendiri negara Republik Indonesia dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Saya kira itu closing statement saya secara umum. Nah, dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini saya menutup seluruh rangkaian acara Sekolah Kader Lewu Harati angkatan pertama saya tutup dengan resmi. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada panitia. Selamat buat panitia dan seluruh peserta. Terima kasih. Abang Da, izin kita foto bersama dulu, nanti peserta maju ke depan. Foto bersama dulu izin, supaya nanti dokumentasi kita. Oke, silakan. Saya buka masker, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bang, jauh kita Bang. Jangan menghalangi beliau ya, jangan menghalangi beliau. Enggak, ini pas di dia ada takdir. Itu pas. Bagian lagi di sini. Enggak apa-apa. Cewek ini jangan tutup. Yang depan jangan menyamping. Depan aja. Yang ini menyamping. Satu yang ini enggak nyamping. Nyamping. Ini dempet dikit. Fotografer adil ya. Di tengah aja. Ayo, Bapak ibadah.
Semangat dari selamat. Oke, terima kasih. Sukses ya buat panitia, buat peserta. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Sudah divaksin semua, Bang. Swab. Sudah swab. Baik, terima kasih. Saya izin pamit ya. Terima kasih, teman-teman. Nah, terima kasih. Sukses.